Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung yang sempat hadir pada subuh hari ini, Bapak, ibu-ibu, para pengurus masjid yang dirahmati Allah, serta jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mempertemukan kita semua di rumah Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini akan menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat serta kasih sayang Allah. Dan perpisahan kita setelah berakhirnya acara ini nanti akan menjadi perpisahan yang selalu dalam lindungan Allah. Bersyukur kita Bapak dan Ibu kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melakukan salat subuh berjamaah di masjid ini. Berapa banyak wong yang sudah masih kepengin Pak, nak sembahyang subuh di masjid berjamaah, tapi karena ketentuan Allah mereka tidak kuat lagi badannya, jadi mereka tidak baca. Kita pacak solat di masjid ini, kita pacak hadir di masjid ini adalah ketentuan Allah. Karena ini ketentuan baik Allah kepada kita, Bapak dan Ibu, maka patut buat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bersyukur, kata Allah, akan aku tambahi. Kalau fisik kita tidak kuat, galak-galak bersyukur kepada Allah, insya-Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua pinta kita kehadiran Allah. Wabil khusus doa kita di masjid ini pada subuh hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, aku sering ngomong, kalau berdoa minta dengan Allah itu, kendaannya itu kamu tuh tahu apa nak kamu kendai dengan Allah. Jangan minta itu sebatas mulut, tapi mintalah kepada Allah itu mulai dari mulut sampai ke hati. Ini kadang-kadang Pak di tempat aku sana doanya panjang lebar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Banyak Rabbananya Pak. Kita yang ngamin kita ini tangan di pojok saking panjang itu turun dewek tangan. Tapi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tanya apa yang kita minta sama Allah tadi? Kita minta sama Allah, tapi kita tidak tahu apa nak kita kendai dengan Allah itu. Doa model itu tidak salah Pak, tapi kurang afdal. Mintalah kepada Allah itu dengan permintaan kita tahu apa nak kita kendai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyengok di TV Pak, imam-imam Masjidil Haram itu galak menangis kalau dia berdoa Pak. Kenapa? Karena dia tahu minta nian, ya Rabb, jangan tak kau kabulkan apa yang aku minta ini. Tapi kita kadang-kadang Bapak dan Ibu dengar orang model itu, nah ngapa mama ini nangis? Bukan hanyut dengan suasana permintaan kita kepada Allah Pak. Oleh karena itu mungkin hari demi hari doa itu dikit baik Pak, tapi kita tahu apa nak kita kendai dengan Allah.
Bakso Palembang jadi, bakso Kombreng jadi, bakso Meranjat jadi. Yang penting doa itu keluar dari hati kita niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata baginda Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata baginda Rasulullah, ketahuilah bahwa dia akan bersama dengan aku di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah model mana, Pak? Satu, dengan rajin bersalawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan, kata baginda Rasulullah, sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata baginda Rasulullah, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam ayat yang sering kita dengar ketika khatib Jumat menyampaikan sebuah firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat Allah selalu berselawat kepada Rasulullah. Ngapa kita tidak? Bersalawat kepada Rasulullah adalah salah satu cara kita untuk dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak mana kita nak ngomong aku nak dekat dengan baginda Rasulullah, aku ingin berjumpa baginda Rasulullah di syurganya Allah, tapi di dunia kita malas bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Dawamkan salawat kepada baginda Rasulullah, karena itu adalah gerbang menuju kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah firman Allah. Mudah-mudahan firman Allah ini paling tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya lebih kurang, apakah manusia mengira, kata Allah, bahwa mereka aku biarkan begitu saja sembari mereka berkata, ya Rabb, kami sudah beriman, ya Rabb, kami rajin beribadat, sedang mereka tidak akan kami uji, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, tidak, kata Allah, aku sudah menguji orang-orang sebelum kamu itu. Orang yang imannya lebih tinggi dari kamu, orang yang ibadahnya lebih rajin dari kamu, aku sudah uji mereka semua. Untuk apa, kata Allah? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Akan aku tahu, kata Allah, mana di antara hamba-hambaku itu yang benar-benar beriman kepadaku, dan mana di antara hamba-hambaku itu justru mendustai diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak dan Ibu, semakin rajin kita beribadat, semakin banyak kita dekat sama Allah, semakin kita takwa kepada Allah, semakin kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, ujian Allah akan menghampiri diri kita dari segala macam arah. Tapi ujian itu bukan Allah tidak sayang sama kita.
Itu cara Allah ingin memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kita. Asal kita baca lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bapa dan ibu orang yang rajin ibadat, yang selama ini dekat sama Allah, tapi tidak lulus ujian Allah. Ngapa? Tidak sabar. Ammaratun bisu, ada nafsunya yang mengalahkan jiwanya. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ngontrol diri kita ini. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita dewek. Untuk kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kadang-kadang ungkapan Imam Syafi'i ini banyak pula ustaz-ustaz di Palembang ini nyebutnya bahwa itu hadis, padahal itu bukan hadis. Salah satu penggalan ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilm, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang hendak hidup di dunia ini dalam keadaan nyaman, tenang, bahagia, hendaklah kehidupan itu dia lantari, dia asali dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, Bapak dan Ibu, kata Imam Syafi'i, hendaklah ia dasari juga dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di dunia dan sukses ketika di akhirat, juga dengan ilmu. Ini bukan sabda Rasulullah, Pak, tapi qaul, ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Aku kadang-kadang tu dengar ustaz-ustaz di masjid ni galak ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya, siapa yang hendak bahagia di dunia hendaklah dia dengan ilmu. Loh, ini bukan sabda Rasulullah. Itu adalah penggalan dari ungkapan Imam Syafi'i. Kalau kita tahu, Pak, itu bukan sabda Rasulullah, tapi kita sebut sabda Rasulullah, maka kita sudah berbohong atas nama Rasulullah. Kalau kita berbohong atas nama Rasulullah, sudah diancam oleh baginda Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata baginda Rasulullah. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata baginda Rasulullah, hendaklah ia mempersiapkan tempat buat dirinya di neraka. Karena itu jangan, Pak, ya, kalau kita tahu ini bukan sabda Rasulullah, jangan diomongkan sabda Rasulullah. Nah, balik lagi Bapak dan Ibu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang ingin sukses hidup bahagia di dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ilmu tentang kehidupan ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak Bapak dan Ibu, Imam Ghazali adalah salah satu tokoh di Indonesia ini yang sangat dikenal. Karya-karya beliau banyak sekali di Indonesia. Meskipun kalau kita berangkat ke Arab Saudi sana, karya Imam Ghazali ini susah nyarinya, Pak. Karena faham yang berlaku di Arab Saudi itu pecahnya kurang sejalan dengan pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah tokoh sufi, tokoh tasawuf. Sedangkan di Arab nyebutnya tasawuf itu haram. Kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu, kebanyakan masyarakat kita ni yang Muslim lebih cenderung dengan pemahaman dan pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dalam karya-karya beliau banyak sekali mengungkap masalah hati, Pak. Mengungkap masalah supaya kita ini pacak menundukkan hati kita. Salah satu yang diungkapkan oleh Imam Ghazali itu adalah sebuah ungkapan yang diungkap oleh Imam Ali rahimahullah. Banyak, Pak. La tukthirud dhahka, kata Imam Ali. Fa inna kathratad dhahki yuqisul qalb. Wal qalbul qasi ba'idun minallah.
Salah satu Pak untuk mengobati hati kita ini, kata Imam Ali, jangan banyak-banyak ketawa. Sebab kalau kita terlalu banyak tertawa, kata Imam Ali rahimahullah, itu adalah salah satu cara kita untuk mengeraskan hati kita. Wong yang hatinya keras, ba'idun minallah, biasanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak pernah melihat ada sebuah hadis Rasulullah mencontohkan kita tertawa berbahak-bahak, Pak. Tapi sekarang ini banyak yang ngomong kalau kita tertawa terbahak-bahak itu lepas kalau energi jahat dari kita, ya itu jiwang, Pak ya. Tapi kalau baginda Rasulullah tidak pernah, Pak. Yang beliau lakukan hanya dengan senyuman. Rona pipi beliau berubah menjadi kemerah-merahan. Memang Nabi itu putih bagus, samurai hitam susah pula nak nombol ke abang-abang itu, Pak. La tukthirud dhahka, jangan galak ikut ketawa. Nah ini ilmu, Pak, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan ilmu. Waman aradal akhirat, siapa yang nak akhirat juga, nak bahagia di akhirat nanti dan bekal dia menuju akhirat itu banyak, hendaklah dia juga dengan ilmu. Oleh karena itu, Pak, kita beribadat jangan melok-melok wong, harus melalui ilmu. Kalau kita beribadat hanya ngikut-ngikutin orang tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu ilmunya, biasanya ibadah yang kita gawe itu setengah-setengah, Pak. Tidak tuntas masuk kami itu, Pak. Oleh karenanya kalau kita beribadat, Bapak dan Ibu, kita nak tahu nian hukumnya apa, rukunnya apa, sunnahnya apa, makruhnya apa, larangannya apa. Sehingga kita beribadah itu tenang. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak orang beribadat melok-melok baik. Aku tak jauh-jauh, Pak, tak usah bahas tempat lain. Aku kalau bawa jemaah haji itu, Pak, macam-macam mereka wong adu galau di situ. Kadang-kadang bagi jemaah yang tak siap hati itu dongkol dewek hatinya, nyingok cara wong beribadat di sana. Melontar jamarat, tidak usah jauh-jauh, Pak. Melontar jamarat itu yang kita lempar itu bukan setan, tapi dia hanya simbol setan. Bukan setan itu, Pak. Itu buatan wong pemborong di sana itu. Itu kan simbolnya baik, Pak. Oleh karena itu, karena itu hanya simbol, maka yang kita lakukan itu adalah simbol untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar nak jauh dari syaitan. Ketentuan syariat kita cuma 7 ikut batu, ya sudah 7 baik. Ukuran batunya ada ketentuannya, Pak. Besar dikit dari biji jagung. Jagung di Palembang, jagung di Mekah, jagung di Madinah, ukurannya kecil, Pak. Tidak hati yang sama ini. Apalagi mak ini. Setiap batu yang kita angkat itu, kita angkat takbir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim lisyayatin waridan lirrahman. Bismillah, Allahu Akbar. Sudah. Tapi hendaknya ketika kita mengangkat takbir itu, Bapak dan Ibu, ada sebuah etika dalam hati kita. Ini ilmu, Pak. Ya Allah, mulai hari ini aku nak bermusuhan dengan syaitan. Itu maksudnya. Ini dah mak bismillah, Allahu Akbar, sambil mejam biji matanya mabit itu. Lemak kalau kena jamar itu. Kalau tidak katik kecul kena orang belakang sana. Kena beribadat dengan nafsu, tidak dibarengi dengan ilmu. Habis 7 itu sudah. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Selesai 7 sudah. Ini tidak, Pak. Nondok ke bawah, nyingok banyak batu, rub, lembeknya kalau.
Habis batu masih nunduk ke bawah, tidak katik lagi batu, ada sendal wong, mbek bismillah, ya Allahu akbar. Habis sendal ada bangkai payung wong nyampak, mbek bismillah, ya Allahu akbar. Ku jingok berai mama itu. Aku benci nian Ustaz dengan setan. Oh ya, aku bapak benci dengan setan, bagus, tapi bapak kesetanan ini yang tidak bagus. Iya, karena beribadat tidak didasari dengan ilmu. Coba kalau dia berdasarkan ilmu, tidak model itu, Pak. Sama halnya cium hajar aswad, ibu-ibu. Tengok yang sudah pernah pergi haji, tengoklah. Tahan ngupah wong dia, Pak, dan cium hajar aswad itu. Ya, Bu. Yang ibu-ibu ini, Pak, yang nak nyium hajar aswad. Kadang-kadang laki tak kuat, masih dipaksanya. Ya, alhamdulillah kalau tidak. Tapi yang aku jingok di sana model itu, kebanyakan ibu-ibu ini ngolok ke lakinya. Ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, bukan Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah berkata, wahai batu, sekiranya aku tidak melihat baginda Rasulullah mencium, tidak ada aku nak nyium kau. Kau tu batu sama pecah batu-batu lain, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi karena Rasulullah pernah menciummu, aku menciummu. Hukum mencium hajar aswad itu sunnah, Bu. Buat laki-laki, perempuan tidak. Bahkan saat ini Bapak dan Ibu, hukum perempuan mencium hajar aswad itu lebih dekat kepada haram. Ngapa? Kamu betino itu, badan kamu itu tidak boleh nak didesak-desak dengan lanang yang bukan mahram kamu itu. Halo Bu, berangkat umrah, berangkat haji kaget, tak usah bercita-cita ego, cuma hajar aswad itu. Ini kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak yang lakinya nih, yang lanang nih, karena tidak berilmu tadi, Pak. Mencari tukang yang ngambil upahan ngawal mencium hajar aswad itu. Sini Pak, tolong kawal ke bini aku, ini duit 150 rial. Duit kita dimbeknya, bini kita dipeluknya depan kita. Kita tu juga menunggu itu. Allah, uji aku. Iya kan Pak? Ya kalau dia tidak ada meluk, mana mau dipacak ngawal nyium hajar aswad itu? Apalah hukumnya model itu? Bini kita lah dipeluknya, duit kita dimbeknya pula. Nah, ini fenomena wong beribadat tidak didasari dengan ilmu. Mencium hajar aswad itu, Pak, aku sedih ngelihatnya, Pak. Cobalah agama kita ini mengajarkan tertib, santun. Bahkan dalam beribadat itu, kalau seandainya ibadah kita ini menyakiti saudara kita yang lain, maka ibadah itu jadi tidak wajib lagi, Pak. Benar tak, Pak? Ibadah itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah itu bakal mengganggu dan mencederai perasaan saudara kita yang lain, maka kewajiban itu jadi gugur. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menjadikan agama itu untuk jadi beban buat kamu. Karena itu dalam prinsip solat, Pak. Solat itu wajibnya kita solat berdiri. Tidak pacak berdiri, duduk. Tidak pacak duduk, nguling. Tidak pacak nguling, isyarah. Artinya apa? Dalam prinsip agama kita ini, Allah memberikan kemudahan. Oi, kita bersedekah, model itu juga. Banyak duit kita, sedekah lebih dikit. Duit kita ada itulah galanya. Tidak usah bersedekah ngenjuk duit itu, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu cara kita beribadah dengan ilmu. Tadi aku juga nyinggung masalah doa, Pak. Yang penting ini Pak, masalah solat kita ini. Banyak solat yang kita lakukan Bapak dan Ibu, tapi tidak didasari dengan ilmu. Cobalah cari seorang ustadz di Palembang sini sekali-sekali, Pak. Khusus ngajari kita tentang solat.
Sebab Bapak dan Ibu, ya, salat itu adalah kunci keberhasilan dari segala rangkaian ibadah kita. Kalau salat kita tidak sempurna, salat kita tidak benar, maka ibadah amal baik kita yang lain itu belum dihitung secara baik seluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita belajar nian Bapak dan Ibu tentang salat itu, tidak usah malu-malu Pak. Dan lepaskan dulu, tanggalkan dulu status kita ini sebagai imam masjid. Tanggalkan dulu status kita ini sebagai ustaz. Sebab kalau kita belajar itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah ketika kita berhadapan dengan guru itu, diri kita harus kosong. Jangan kita belajar, dengar tausiah, duduk di bangku kuliah, kita merasa bahwa kita sudah galau, lah pacak galau. Jangan Pak. Tapi yang dalam adab yang diharapkan oleh Imam Ghazali dalam karya beliau itu, kalau bisa ketika kita di antara adab belajar itu, kata Imam Ghazali, kalau pacak kita duduk di depan ustaz itu, apapun yang sudah pernah kita pelajari, anggaplah kita belum pernah belajar. Setelah balik kage, baru kita timbang dengan apa yang kita dapati dengan apa yang pernah kita pelajari. Maka yang seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Ghazali, tidak mencederai perasaan orang. Ini kadang-kadang dia merasa lebih pintar. No. Banyak uang nih Pak. Aku kadang-kadang mahasiswa aku dewek Pak. Kalau kau sudah pacak, daripada kau dongkol duduk di kelas ini, lebih baik kau duduk di luar baik. Supaya tidak ada ganggu konsentrasi mahasiswa yang lain. Ini kadang-kadang dia sudah tahu Pak, ngapa? Karena dia lah 2 kali ngambil mata kuliah, aku tak lulus terus. Jadi dia lah hafal. Ya uang baru sekali, dia lah 2 kali Pak. Jadi dia lah tahu. Tapi itu di antara adab. Adab cara kita menuntut ilmu. Waman aradahuma, siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa'alaihima bil ilm, artinya kita berjalan di muka bumi ini dengan ilmu, dan kita mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti juga dengan ilmu. Kalau keduanya sudah sangat cukup Bapak dan Ibu, insyaallah kehidupan kita akan menjadi hidup yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, serta terhindar dari fitnah kubur.